10.000 ya? Tidak tahu. Oke, kita mulai ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak.
Oke, kameranya di on kan coba. Oke, semua pakai laptop ya? Iqbal pakai laptop Pak? Oke, Pak. Oke. Yuli pakai laptop, Yuli. Iya, Pak. Kenapa nggak on kameranya? Di on kan coba. Bapak ini on juga, cuman nggak tahu apa ini. Kenapa nggak muncul? بسم الله الرحمن الرحيم. Nur Aini sambil nunggu yang lain. Nur Aini ada? Nur Aini ada? Ada, Pak. Kenapa di off kan kameranya? Coba di on kan, supaya kelihatan kan. Jangan belum mandi. Ihsan, Ihsan, on kan kameranya Ihsan. Ira, Akbar. Ah, kelihatan kan? Rambut kusut-kusut, belum mandi berarti Akbar. Febri, Iya, Pak. hmm, ini bukan kameranya itu. Enggak, sebentar, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ke lab. Jadi kita lanjut di bab 2. Ya. Lanjut ke bab 2 apa yang buku kemarin ya. Di kalau kemarin apa? Kalau kemarin kita overview ya, overview tentang Python-nya. Nah, sekarang eh, beberapa hal yang harus dipahami. Misalnya perulangan, ya, perulangan. Nah, di awal pertemuan kan kamu Bapak suruh apa? Menghitung menghitung apa? Menghitung hitung apa kemarin? Perkalian ya. Ya, Pak. Nah, menghitung perkalian dari satu sampai berapa itu ya. Nah, hal yang sama juga misalkan kita minggu kemarin kita belajar apa? Belajar konversi salah satunya ya. Ada konversi suhu dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit ya. Nah, eh,
kita menggunakan persamaan ini, jadi yang kemarin, jadi bentar, nih ya. Jadi kita menggunakan ini persamaan ini, jadi untuk konversi dari Celsius ke Fahrenheit ya. Jadi kalau kita punya C-nya sama dengan katakanlah 70, kemudian ini kita ubah ke Fahrenheit ya, dengan persamaan 9/5, kemudian kita kalikan dengan nilai C, lalu plus 32 ya, dan hasilnya ini ya, itu 58, ini 70. Kalau misalnya ini kita konversi konversi suhu ini kita lakukan untuk data yang banyak maksudnya di sini kan dari 70 nih, dari 70. Kemudian kita ingin lagi menghitung konversi eh, untuk C sama dengan katakanlah 71 C, oke, 71 misalnya. 71, maka kita hitung lagi kan ini kan. F sama dengan 9/5 dikali dengan C-nya plus 32. Ini bisa di print tadi ya. Print C, print F. Ini, nah, ya, jadi 158, 159,8. Terus kalau misalnya eh, ini kita lakukan lagi untuk C sama dengan 72. Nah, kita hitung lagi F sama dengan nih 9/5 dikalikan C plus 32. Kemudian kita cetak lagi C-nya. Print C. Nah, ini ya. Oh, ini 9/5. Nah, 9/5 dikalikan C plus 32. Kalau ini kita lakukan, oh salah, ini printnya F ya. Nah, ini kita lakukan lagi untuk dari 70 sampai C-nya sama dengan 100. Bisa? Nah, bisa? Bisa, Oke. Bapak tunggu 5 menit. Bu. Oke, nanti Bapak cek satu-satu. Ayo, silakan. Dibuat manual kayak tadi, Pak ya? Iya, silakan. Coba. Silakan. Kalau mau kamu buat satu baris, boleh. Seperti yang di bawah ini misalnya. Tapi harus dipisahkan dengan tanda titik koma.
Nah, ini satu satu baris maksudnya titik koma ini. Ya, nggak harus di enter ke bawah. Tapi pisahkan dengan titik koma. Boleh, silakan. Nah, ayo, dari 70 sampai 100. Neng, kameranya di on kan, Neng? Sudah mandi kan? Kalau belum mandi mungkin ini keren. Nah, kameranya di on kan? Isan, di on kan kameranya Isan. Ani, Alda, ada Ihsan, Ihsan Alvareza, ada. Ada Ihsan, Ani Sugiarni. Nah, on kan kameranya. Nah, mandi kan? Mana? Bapak mau ngecek kamu. Ihsan. Ada Ihsan, ada Ihsan. Nggak ada. Jawab juga enggak, dikik aja. Kalau enggak ada, di remove. Nah, media, on kan kameranya. Iya. Sudah? Oh, sudah lewat ini, hampir 5 menit ini. Galda sudah? Ini dari 70 sampai 100. Sudah Galda? Belum, Pak. Sampai berapa? Baru 75. Hah? Oh, 75. Coba share screen. Galda, mana? Kenapa? Nanti dulu, Pak, nge-lag. Kalau memang pemalas. Nggak ngerti. Neneng sampai berapa, Neng? Baru Neneng, sampai 74, Pak.
Hah? 74? Iya. Rizky sampai berapa, Ki? Belum Pak, lagi ini ngurusin laptop gak bisa nyambung wifi. Karlisa sampai berapa? Baru sampai 80, Pak. 90. Bisa share screen nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Pakai HP. Pakai HP. Iya. Hmm. Iqbal share screen coba, Iqbal. Baik, Pak. Bisa nggak? Oh, ini Bapak stop dulu. Host Stop. menonaktifkan, Pak. Hah? Gimana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa di share screen. Kenapa? Host menonaktifkan. Oh, sebentar. Mana ya? Nah, coba co-host itu. Saya bukan robot itu. Oke, oke. Ah, ini sudah selesai, Bang. Cepat juga kamu ngetiknya ini, Bang. Mana atasnya? Coba lihat atasnya. Kamu ketik satu-satu, Bang. Salin tempel, Pak. Hah? Disalin tempel. Oh, salin tempel. Oke, ide cerdas ya. Nah, kalau misalkan Bapak minta untuk membuatnya dari minus C-nya minus minus berapa? Minus 100 sampai 100 bisa, Pak? Bisa, Pak. Tapi membutuhkan waktunya agak lama. Ngapain lama-lama? Dan satu-satu, Pak. Hah? Satu-satu. Satu-satu. Oke. Oke, silakan ditutup, Pak. Akbar? Belum Pak, laptopnya nge-lag Pak, gagal lagi klik Pak. Oh, sudah, Pras? Pras sudah? Sudah, Pak. Coba share screen. Sudah bisa? Enggak, Pak. Mana atasnya? Ini hasilnya ini kamu tampilkan. Hasilnya atasnya mana? Oh, itu 70 sampai 100. oke, sampai 100. Hmm. Oke, silakan ditutup. Siapa lagi ini?
Taskia, Taskia. Sudah belum? Udah, Pak. Tinggal ini, Pak, hasilnya. Coba share screen. Oh, kenapa error itu, Taskia? Kenapa errornya, Taskia? Yang di apa? Di belakang F itu, Pak, belum dikurungin. Yang di belakang Oh, print. oke. Persamaan kamu yang F sama dengan 9/5 C itu eh, Bapak tidak yakin itu benar hasilnya ya. Karena itu kopi dari buku. Nah, kemarin 9/5-nya itu dikurung dulu. Iya, Pak. Hmm. Coba benari. Sudah, sudah, Taskia? Belum. Belum, Pak. Ani sudah, Ani. Sudah, Pak. Hmm. Coba dilihatkan share screen-nya. Hmm. Oke, ya, tutuplah. Terus siapa lagi? Media? Sudah media? Sudah, Pak. Ah, coba. Mana? Tapi tapi media pakai HP Zoom-nya. Oh, kamu bisa kan? Sudah bisa, Pak. Bisa. Iya. Putri bisa Putri? Di unmute dulu. Bisa, Pak. Nah, coba di share screen. Bentar, Pak. Belum muncul. Bentar, Pak. Ya, ini, Pak. Udah belum, Nah, Pak? ya. Mana atasnya? Mana itu bawah yang kamu lihat? Ini, nah. Oh, Udah, Pak. oke. Kalau Bapak minta sekarang waktunya 5 menit. Oh, kelamaan 5 menit. 3 menit. Dari 1 sampai 100. Bisa nggak, Putri? 3 menit. Hmm. Insya Allah. Coba sekarang. Nah, sini 8:25. 3 menit. 8:28. Coba.
Pak. 3 menit. Hmm. Sudah 8:28, Putri. Belum Pak, baru sampai 6. Iya, waktunya habis kan 3 menit. Coba di running itu. Nah, sampai 7 itu. Coba. Apa Pak? Di running. Terani? Iya. Jalankan, jalankan. Oh, ininya. Hmm. Nah, kenapa error itu? Mungkin ini kalau Pak kosong Apa? ini. Hah? Bentar. Coba beneri errornya. Ini enggak Pak. Dicoba dulu. Oke, coba. Udah Pak. Nah, terus kenapa tadi kamu aksep aja yang dikasih tawaran oleh si AI ini kan? Kamu sudah disesatkan oleh si AI tadi kan? Itu kan accept line ini kan? Iya. Iya, kamu disesatkan. Ada yang sanggup dari 1 sampai 100 3 menit. Iqbal? Enggak, Pak. Hah? Enggak? 5 menit. 5 menit? Insya Allah. Oke. Tutup, Putri, coba. Oke Pak. Kenapa kamu keluar kamu keluar itu nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi kalau kita disuruh, nah, bukan disuruh, disiksa itu namanya. Disiksa untuk menyelesaikan konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit untuk suhunya dari 1 sampai 100. Oke lah, masih gampang lah 1 sampai 100. Di Excel juga selesai. Tarik suhunya, Celciusnya dari 1 sampai 100, buat 1, tinggal double klik gitu. Seret ke bawah selesai semua.
Kalau dari minus 1000 sampai 1000, mana? Ya. Nah, kalau kita cek tadi, nah, kita cek tadi, nah, kalau kita cek, ya, jadi dari 70 katakanlah dari 1, misalkan ini 1, misalnya, ini 2, nah, ini 3, dan seterusnya, ya. Nah, kalau apa? Kalau tingkatan lebih, satu tingkat lebih dari manual, ya copy paste, tinggal ganti C-nya, kan itu kan. Jadi, ini copy paste. Nah, ganti C-nya. Ya, lumayan juga. 4, ini 5, ini 6. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, coba. Ini kan memiliki pola, kan? Ya, dia memiliki pola. Ya, ini selalu sama. Ini selalu sama. Ini selalu sama. Ya. Jadi persamaannya selalu sama, yang di sini juga selalu sama. Jadi kalau kita pisahkan menjadi per baris, nah ini. Nah, ini. Nah, ya. Ini, kemudian ini. Nah, lihat. Kan dia memiliki pola seperti tadi. Ya. Jadi untuk baris kedua dan ketiga dia selalu sama. Ya, ini selalu sama, ini selalu sama, ini selalu sama, ini selalu sama, kan itu kan? Nah, yang mana yang berubah? Yang berubah adalah nilai C-nya dari 1 sampai 5 sampai 6 kalau kasus ini, kan itu. Nah, artinya dia memiliki pola. Polanya ya seperti ini. C-nya dari 1, ya 1, kemudian C-nya 2, C-nya 3, dan seterusnya. Kalau nanti sampai 100, ya C-nya dari 1 sampai 100 naiknya 1-1. Kalaupun naiknya bukan 1-1, misalkan ini 0 misalnya, ya. Nah, ini 0, ini 5 misalkan. Ini 10, ini 15, ini 20 misalkan. Ya, ini 25. Nah, naiknya kan juga apa? Teratur. Naiknya 5, jadi 5, 5, 5, dan seterusnya, kan itu kan? Nah, jadi dia memiliki pola. Ya. Nah, untuk hal-hal yang memiliki pola ini, ya, daripada kita harus memanualkan komputer, kalau yang kerja seperti ini tadi kan ini namanya memanualkan komputer. Ya, sedikit lebih canggih lah daripada ngitung perkalian kemarin di buku, kamu buat 1 kali 1 dan seterusnya. Ya, kenapa canggihnya? Ada komputernya. Oh, sudah canggih, sudah pakai komputer. Tapi kalau caranya seperti ini masih cara manual. Ya, ini masih cara manual, cara primitif. Nah, ya. Nah, kenapa? Kan kita sudah menggunakan komputer.
Kemarin filosofinya komputer itu adalah alat yang digunakan, alat yang kita gunakan untuk memudahkan kerja kita, kan itu kan? Nah, tapi kalau kita masih mengerjakannya seperti ini, ya kalau cuma untuk 3 baris, oke lah kamu copy paste saja. 3, 10, 100 ya. Tapi kalau sudah ribuan, masih juga dibuat seperti ini, itu namanya kita masih diloloi komputer. Nah, kita membuat manual komputernya. Padahal komputer itu kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita supaya lebih mudah. Tapi justru dipersulit. Karena kenapa? Karena kita masih membuatnya secara manual. Nah, terus bagaimana? Nah, karena ini memiliki pola, nah, ini bisa kita ulang. Ya. Jadi karena dia memiliki pola, maka perintah ini ya, atau ya pola ini bisa kita ulang. Ya. Nah, pengulangannya seperti apa? Nah, secara umum di dunia komputasi itu ada 2 cara pengulangan, ya. Ada 2 cara pengulangan. Di sini. Ada 2 cara perulangan. Atau sering dikenal dengan looping. Perulangan itu looping, loop. Muter, loop. Ya. Yang pertama, ya, itu biasanya disebut dengan while loop. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua disebut sebagai for loop. Nah, walaupun nanti penulisannya berbeda-beda setiap bahasa pemrograman, namun secara umum dia selalu ada seperti ini. Ya. Nah, terus apa bedanya? Artinya ini bedanya kamu dapatkan setelah dari praktek ya. Tapi nanti kamu cek. Nah, nanti Pak, terima saja dulu ini ya. Meskipun kamu harus mengalami. While loop, ya, perulangan while itu digunakan untuk perulangan yang kita tidak tahu batas berhentinya. Nah, sedangkan untuk for, nah ini kita gunakan untuk perulangan yang kita tahu sebanyak apa perulangan itu akan dilakukan ya. Jadi kita tahu batas berhentinya sampai kapan. Jadi misalkan dari 0 sampai 100 misalkan. Terus dia naiknya satu-satu. Nah, berarti kan 100 kali ngulang. Nah, itu. Ya. Tapi kalau while misalkan naiknya adalah 5 atau ya tetap satu-satu juga. Nah, tapi kita tidak tahu berapa kali ngulangnya karena naiknya bisa jadi tidak tepat ya. Nah, kita bisa menggunakan while. Mana yang paling mudah? Semuanya mudah sebenarnya. Ya, tinggal kapan. Tinggal kita sering menggunakan yang mana saja ya. Tapi pada prinsipnya yang tadi while ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti ya. Bukan kapan harus berhenti, lebih tepatnya kita tidak tahu berapa banyak perulangan yang akan dilakukan. Itu kita menggunakan while. Ketika kita tahu
jumlah perulangan yang akan dilakukan, maka kita menggunakan for. Ya. Kalau yang tadi bukan kita tidak tahu kapan harus berhenti, bukan ya. Ketika kita tidak tahu jumlah perulangan yang akan dilakukan, maka kita menggunakan while ya. Ini ketika kita tahu berapa banyak perulangan yang akan dilakukan ya. Jadi ini untuk perulangan yang tidak diketahui. Jumlah perulangan yang akan dilakukan. Nah, kalau yang ini yang diketahui, ya, jumlah perulangan yang akan dilakukan. Nah, jadi nih apa kasih tanda bol. Nah, ini ya. Oke, ini terima saja dulu ya. Walaupun kamu belajar metode terima itu enggak pas. Oke, nah. Jadi yang pertama ada perulangan while loop, kemudian ada for. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau yang ini. Kalau yang menggunakan while ya. Menggunakan while. Oke. Nah, di Python buku itu juga sudah kamu sebentar. Ini enggak apa-apa. Nah, ya. Nah, ini apa? Apa ya? Cara mikirnya ya. Nih, lihat, perhatikan. Ini cara mikirnya. Jadi pertama, kita punya nilai C sama dengan minus 20. Ya. Lakukan ya, atau ulangi ya. Ulangi sampai C-nya kurang dari sama dengan 40. Nih. Jadi yang mana yang harus diulangi? Yang ini. Ya. Jadi Bapak ulangi. Pertama, kita punya nilai C sama dengan minus 20. Nah, lakukan 3 baris di bawah ini. Ya. Atau ya, yang ini. Lakukan 3 baris di bawah ini. Sampai nilai C kurang dari sama dengan 40. Ya. Jadi kita mengerjakan ini nah, sampai kapan? Sampai C-nya kurang dari 40. Berapa banyak perulangannya? Kan kita tidak tahu berapa banyak. Pokoknya kalau nilai C-nya masih kurang dari 40, dia masih terus dilakukan. Ya. Kita tidak tahu berapa banyak. Ya, tidak tahu berapa banyak kita ngulang ini, kita tidak tahu. Oke, nah lihat di sini. Jadi lakukan yang 3 baris bawah ini sampai nilai C-nya kurang dari sama dengan 40. Nah, pertama C-nya kita punya minus 20 kan? Ini minus 20.
Nah, dengan nilai minus 20 ini, kita hitunglah nilai F-nya. F sama dengan 9/5C plus 32. Nih. Terus kita cetak nilai C dan F-nya. Nih. Ya, nilai C dan F-nya kita cetak. Nah, syaratnya kan C-nya harus kurang dari sama dengan 40. Nah, kemudian kita tambah C-nya di sini. C, ini C sama dengan C-nya kita tambah 5 nih ya. Nih, C-nya itu kita tambah 5. Jadi berapa nilai yang sekarang C-nya? Berapa? Saskia? minus 15. Nah, oke. Minus 15. Minus 15. C yang sekarang itu minus 15. Yang tadi kan sebelumnya 20. Minus 15. Nah, karena C yang baru adalah minus 15, dia akan ngecek lagi di sini. Nah, oh, ternyata C-nya masih kurang dari 40. Maka dilakukan ini lagi, ngitung lagi. Dicetak lagi. Terus C-nya ditambah 5 lagi. Jadi minus 15 ditambah 5. Sekarang berapa nilainya, Nadia? Nilai C-nya? Minus 10. Minus 10. Ya. Terus dia naik lagi ke sini, ngecek lagi. Nah, karena nilai C-nya minus 10, yang masih kurang atau yang masih di bawah 40, maka dia melakukan ini lagi. Nah, terus dia update lagi nilai C-nya. Ini. Update-nya nilai C-nya. Jadi minus 10 ditambah 5. Sekarang nilai C-nya 5 lagi. Minus 5. Terus itu dilakukannya sampai kondisi ini terpenuhi. Ketika misalkanlah ya C pada step terakhir itu katakanlah 40. Nah, sini 40 dia ngitung nih konversi. Ya, C-nya sekarang 40 nih. Dia ngitung. Terus dia update lagi nilai C-nya. C-nya 40 ditambah 5. Nah, berapa Yuli nilai C-nya? Yuli Agustina. Maaf Pak, bisa diulang. Oh, enggak fokus. Berapa, Neng? Nilai C-nya? Yang terakhir. Neneng, 40, Pak. setelah diupdate tadi. Berapa? Dian Patricia. Berapa nilai C-nya? 3 Pak. Hah? Berapa? Putus-putus. Destina. Berapa Destina? Mana Destina? Nah, Minus 32. Nadifatul Aulia. Nah, berapa nilai C-nya sekarang? 45, Pak. Nah,
45. Mana? Fokus. Ya. Kan belum bulan puasa kan? Kalau bulan puasa, walaupun juga Bapak enggak toleransi, kenapa bulan puasa enggak fokus alasan gitu. Nah, C-nya sekarang karena sudah diupdate, sudah ditambah 5 dari 40 tadi, maka C-nya adalah 45 sekarang. Nah, dia akan ngecek lagi di sini apakah nilai sekarang masih kurang dari atau sama dengan 40, di bawah 40. Nah, tidak. Nah, kalau kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka selesai perulangannya. Dia tidak apa, tidak melakukan, tidak menghitung, tidak mengerjakan 3 baris perintah di bawah ini. Tuh. Bisa paham? Paham yang ini? Febri? Insya Allah paham, Pak. Oke, coba diulangi. Kalau paham. Jelaskan ini, bagian ini. Itu kan C-nya minus 20. Nah, dari itu disuruh sampai minusnya kurang dari 40. Minusnya kurang dari 40. Iya, Ulangi. Ingat, ulangi, sinkronkan dengan apa yang ada di otakmu dan apa yang harus kamu keluarkan lewat mulutmu. Coba sinkronkan. kan itu C-nya min 20 kan, Pak. Nah, bentar, Pak. Nah, sedangkan situ C-nya itu kurang dari 40. Nah, jadi coba aja. Bentar, enggak bisa menjelaskannya, Pak. Mana bisa menjelaskan? Paham itu bisa menjelaskan. Kalau belum bisa menjelaskan, oh berarti belum paham. Kan itu. Fokus ya, fokus. Coba, siapa lagi? Karisa. Paham nggak? Tadi kan nilai C-nya itu kan Pak sama dengan minus 20. Oke, Diminta terus? nilai C-nya itu kurang dari 40. Gimana? Jadi Ulangi. melakukan pengulangan nilai C-nya itu kan minus 20. Nah, Terus? diminta di mana aja nilainya itu kurang dari 40. Terus, maka dilakukanlah dengan pengulangan di mana nilai C-nya itu ditambah 5. Jadi, minus 20-nya tadi ditambah 5 sama dengan min 15. Nah, itu kan belum mencukupi untuk ke kurang dari 40. Jadi, dilakukan pengulangan terus, Pak. Sampai ini ketemu batasnya. Oke, semoga yang lain tidak bingung ya. Nah, Rizky, coba kamu paham enggak? Insya Allah paham, Pak. Coba jelaskan yang ini. Jadi C-nya itu seperti yang telah dijelaskan tadi minus 20. Terus dilakukan ini pengoperasian sampai C-nya itu menemui batas yakni melebihi dari 40. Apa yang dilakukannya? Dilakukan pengoperasian 3 di bawah itu, Pak, yang F sama dengan 9/5 C terus ditambah 32. Gitu. Iya. Taskia, ulangi. Jadi kan nilai C-nya itu kita Lebih rinci, coba. apa, Pak?
Lebih rinci ngulanginya. Jadi kan di awalnya itu dikasih nilai C-nya itu kan minus 20. Nah, kemudian kita itu diminta untuk membuat C-nya itu sampai batas 40. Jadi kita buat di sini itu 40 itu sebagai kayak batasnya itu. Jadi harus sampai 40. Nah, untuk biar sampai 40 ini kita tambah nilai dari C yang minus 20 ini dengan 5. Jadi minus 20 ditambah 5 seterusnya sampai dapat ke 40. Itu. Iya, Akbar, bisa ulangi? Insya Allah bisa, Pak. Coba, coba, coba. Nah, nilai C-nya itu min 20. Untuk C batas 40 sama dengan kurang dari 40. Untuk mencarinya min 20 ditambah 5, jadi min 15, Pak. Sampai ketemu batasnya tadi sama dengan 40 kurang lupa, Pak. Nggak fokus. Oke. Nah, lihat. Ini apa? Ini yang harus dipahami dulu ya. Jadi ini yang harus dipahami dulu. Ingat, eh, kembali ke ke apa? Ke filosofi awal bahwa komputer itu kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita, terutama pekerjaan yang berulang. Ya. Kenapa? Supaya dia lebih cepat mengerjakan. Nah, kita ya nama dia membantu kita. Maka yang harus dikerjakan oleh komputer itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, di otak kita. Ya, jadi yang dikerjakan komputer itu ya sesuai dengan yang ada di otak kita. Kalau hasil yang dikeluarkan oleh komputer itu salah, di mana salahnya? Ya di otak kita. Karena dia tidak bisa apa? Tidak bisa mengerjakan yang tidak diperintahkan oleh user, oleh pengguna komputer, ya. Nah, dia tidak bisa membela, oh ini salah, ngapa kau salah? Misalkan kita marahi komputer, ya udah. Kalau dia bisa jawab, ya udah tahu kok aku ini. Aku cuma ngitung baik. Nah, ya. Jadi komputer itu adalah malaikat untuk manusia. Jadi dia hanya mengerjakan apa yang ada di kotak kita. Nah, maka yang harus kita pahami dulu ya ini tadi. Oh, kita akan melakukan konversi suhu ya, untuk nilai derajat Celciusnya ke Fahrenheit ya, konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, untuk nilai derajat Celciusnya dari minus 20 sampai 40 kan itu. Dengan apa? Dengan increment bahasanya ya. Dengan pertambahan nilai sebanyak 5. Nah, maka kita lakukan ini sebanyak berulang kali sampai nilai derajat Celciusnya itu lebih dari 40. Ya, ya, ini ada sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari 40 tidak masuk. Tapi karena kurang dari sama dengan 40-nya masuk. Oke ya. Nah ini, jadi ini harus dipahami, benar. Ini harus dipahami dulu. Supaya bisa mengikuti cara kerja si komputernya. Oke. Nah, sebentar.
Nah, kita kembali ke sini, ke codingnya. Nah, kan ini kan. Dikatakanlah C-nya sama dengan 0, 5, 10, 15, 20, kemudian 25. Kita harus menghitung inilah. Kita hitung F, kemudian kita cetak nilai F-nya. Nah, untuk nilai-nilai C yang 0, 5, kemudian 10, 15, 20, 45. Nah, nah ini berulang nih. Ya. Pertama, kita punya nilai C-nya 0. Kemudian C-nya 5. Berarti nilai C ini ditambah 5. Ya. Jadi ini, pertama nilai C-nya adalah 0. Kemudian C-nya ditambah 5. Nah, ya, C-nya ditambah 5. Jadi, nih, C plus 5. Ya, coba kita cek di sini. Print C, F. Nah, ya, supaya kelihatan beda. Nah, kan itu kan? Tadi kan nilai C-nya 0, kemudian 5, 10, 15, 20, kemudian 25. Nah, ini C-nya adalah 0, kemudian kita tambah 5. C, ini, C plus 5. Ini bacanya C yang baru sama dengan C yang lama ditambah 5. Nah, lihat nilai C-nya. C yang di depan ya. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ya. Nah, misalnya kita mau melakukan perulangan ini untuk sampai kapan? Sampai C-nya sama dengan 40. Nah, kan artinya ini kita terus lakukan ya. Nah, kan ini lagi kan? Terus lagi. Nah, kan ini saja kan copy paste semua. Nah, ini kan sampai 60. Ya. Jadi C yang lama ditambah dengan C yang baru. Ya. Nah, tapi lihat di sini. Ya, lihat di sini. Ini C-nya sama dengan ya, ini C yang lama ya. Ini C-nya C baru, ini C yang lama. Nah, maka yang pertama tadi kita gunakan perulangan while ya, contoh while. Nah, sini. Ini setnya. Oke, sinilah, sini Bapak buat di sini supaya ada record. Nah, ya. Nih. Tadi di awal kita punya nilai C sama dengan C sama dengan 0. Ya. Terus kita ulangi while C kurang dari sama dengan ya, 40 atau yang di sini 60. Ya. Terus titik 2. Ya. Terus di tab. Ya. Kalau kamu kalau
kalau di Python ketika kamu while C ketika titik 2 ini kamu enter, dia langsung tab sendiri ya. Ini tab sendiri batasnya ya. Nah, ya. Oke. Nih, kita running coba. Nih. Benar atau salah? Coding ini kita akan mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit dengan derajat Celcius dari 0 sampai 60 dengan penambahan suhu Celcius sebesar 5. Ya. Bapak tanya sekarang. Ini kan sudah dihitungnya. Benar atau tidak? Ini. Dengan yang kita inginkan tadi. Kita menginginkan konversi suhu dari 0 derajat Celcius ke Fahrenheit dengan derajat Celciusnya dari 0 sampai 60. Benar atau tidak ini? Hasil yang dikeluarkannya. Ani, benar enggak ini hasil yang dikeluarkannya? Ada Ani? Ani ada? Ada Ani? Enggak ada. Numpang nongki by di Zoom nih, remove. Ah. Ayo, Febri Suryani, benar nggak codingan ini? Benar mungkin, Pak. Jangan pakai mungkin, Bapak nggak pakai mungkin. Bapak minta jawaban benar atau salah. Hah? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak ada pilihan nggak tahu. Yang ada itu benar atau salah. Benar. Benar. Jelaskan kenapa kamu jawab ini benar. Karena kan tadi yang kita cari sampai 40, Pak. Itu sampai 41. Tadi kan Gimana? yang mau dicari, kan tadi kan mau dicari sampai 40, tapi itu udah sampai 41. Kayaknya betul deh, Pak. Kamu nggak perhatikan sama sekali ya. Coba. Kenapa Bapak bilang kamu nggak perhatikan? Coba. Karena belum paham, Pak. Makanya belum paham. Coba siapa lagi? Nafidatul Aulia. Mana orangnya? Ada? Coba, benar nggak coding yang hasil yang dikeluarkan oleh coding ini dengan keinginan awal kita tadi? Keinginan yang Bapak jelaskan ya, Bapak jelaskan tadi. Ada? Nafidatul Aulia? Ada nggak? Suara nggak ada, kameranya di off kan? Ini nongki juga di Zoom. Hah? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, coba jelaskan. Ini benar atau salah?
hasil yang dikeluarkannya nih. Benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Benar, Pak. Jelaskan, kenapa kamu jawab benar? Alasannya apa kamu jawab benar? Ayo, apa alasannya? Jawab benar. Hah? Nggak tahu? Siapa? Destina, Destina. Benar atau salah codingan ini? Ya, Pak. Nah, benar atau salah? Benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Bapak sudah benar buat bagus-bagus, hasilnya keluar, kamu salahkan lagi. Kenapa? Karena kan kata Bapak tadi kan untuk perulangan while tadi kan tidak tahu berapa perulangannya karena itu kan cuma satu. Kamu bingung, Pak? Mana Pras? Mana Pras? Dia Pak, Ah, ini benar atau salah? Hasil yang dikeluarkan ini. benar Pak. Kenapa benar? Karena tadi kan Bapak sudah jelasin kalau well ini kan penghitungan yang tidak diketahui berapa pengulangannya. Nah, sedangkan di sini kan sudah dimasukkan kode bahwa untuk mencapai nilai C le- ku- kurang kurang dari sama dengan 60 itu kan ditambah 5 karena jarak antar C-nya itu kan 5 perbedaannya. Maka saat dimasukkan datanya ini benar. Ini juga pas saya sudah melakukan uji coba untuk manual dari yang nilai pertama 5, C-nya 5 sama dengan nilai yang C yang terakhir 65 dan hasilnya benar. Saskia, benar nggak ini? Benar, Pak. Iqbal, benar nggak? Aku jawab tidak. Hmm? Benar, Pak. Benar. Aduh. Coba perhatikan, dengarkan, dengarkan. Yang Bapak inginkan itu adalah konversi suhu dari derajat Celcius ke Fahrenheit. Ya. Nilai derajat Celciusnya berapa yang harus dikonversikan? Nilai derajat Celcius yang harus dikonversikan adalah mulai dari 0 sampai 60. Oh, kurang 1. Ya, dengan penambahan nilai derajat Celcius sebesar 5. Tuh. Jadi benar nggak codingnya? Salah. Nah, kenapa salah Pras? Bapak lah buat Codingannya benar. benar-benar, kamu salah ke. Codingannya Benar, benar, Pak. tapi di hasilnya Pak tidak ada nilai yang menyatakan C sama dengan 0 suhunya. Yang adanya cuma 5. Nah, kira-kira di mana letak salahnya? Di ini di C atas harusnya min 5, bukan 0. Oh, harusnya min 5. Bapak pengen konversi dari 0 sampai 60. Bukan dari -5.
Berarti Di mana? anu, C, C plus 5 mungkin, Pak. C, C plus 5. Yang mana C, C plus 5? Gimana ya? Yang harus lihat, perhatikan. Yang harus dikonversikan pertama kali, ya, itu adalah C sama dengan 0. Ya. Ingat, yang harus dikonversikan pertama kali adalah C sama dengan 0. Kemudian itu akan dicetak. Yang mana yang mengkonversikannya? Baris mana antara 1, 2, 3 ini? Baris mana yang mengkonversikan? 3. Nah, tiga, Pak. baris kemana? Ini Bapak tandai, lihat. Ini 1. Nah, ini Bapak tandai. Ini baris 1. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Nah, ya, sudah Bapak tanda ini. Sekarang Bapak tanya, yang mana yang baris yang menunjukkan konversi dari suhu dari Celcius ke Fahrenheit? Coba, yang baris mana? Ini Baris 1, 1. ini 2, ini 3. Baris mana? 2. Baris kedua. Yang mencetak hasil konversi yang mana? 3. 3. Baris ketiga. Nah, yang akan dilakukan tadi adalah mengkonversi suhu dari 0 derajat Celcius ke Fahrenheit. Ya, oke. Itu yang kerja pertama yang ini. Sekarang kalau di sini C sama dengan 0, kemudian ini C sama dengan C plus 5, berapa nilai suhu yang dikonversikannya? C-nya Bapak sekarang di sini berapa? Bapak tanya C ini. 0. 0? Dari mana dapat 0, Taskia? 5. Hah? Kamu jawab 0, terus 5. Soalnya kan cuma Coba ulangi, Bapak tanya. Di sini berapa nilainya? C-nya di sini. 0. Ulangi. Di sini kita punya nilai C sama dengan 0. Di sini baris selanjutnya adalah C sama dengan C plus 5. Nah, nilai C yang dikonversikan di sini berapa? 5. Kenapa 5, Taskia? Karena kan yang 0 itu ditambah dengan 5. Nah, di sini nilai yang dikonversikan itu adalah 5. Kenapa? Karena di sini ada C sama dengan C plus 5 ditambah 5 nilai yang sebelumnya ini. Padahal yang kita inginkan itu adalah konversi mulai dari C sama dengan 0 sampai 60. Nah, yang dicetak juga sama. Mulai dari 0 sampai 60. Artinya posisi C sama dengan C plus 5 ini salah. Bukan di sini urutannya. Ya, ini harus diletakkan di bawah sini. Nah, nah, bisa? Paham? Paham? Pak, kenapa enggak di bawah F? Ya, kenapa enggak di bawah F? Kalau ini kita letakkan di bawah F, benar yang dikonversikannya adalah ini. Tapi yang dicetaknya bukan yang ini. Karena C sudah ditambah 5. Nah,
Ya. Ini. Jadi meskipun coding yang kita buat itu tidak error, dia berjalan, ya mengeluarkan hasil, ada outputnya, belum tentu coding yang kita buat itu sesuai dengan harapan kita outputnya, ya. Nah, maka harus kita cek, harus kita validasi, harus kita kita cek. Untuk bisa mengeceknya, untuk paham mengeceknya, memutuskan bahwa coding yang kita buat itu benar atau tidak, maka kita harus tahu ya yang dikerjakannya apa, yang kita inginkan apa. Nah, itu ya. Jadi dalam konteks fisika, ketika kita buat coding untuk menyelesaikan permasalahan fisika, meskipun tidak ada error di codingnya, ada hasilnya keluar, belum tentu coding yang kita buat itu benar. Ya, jadi kita harus pastikan bahwa hasilnya sesuai dengan besaran-besaran fisis yang kita inginkan. Nah, oke. Bisa? Bisa, Bal? Insya Allah, Pak. Hah? Insya Allah bisa. Ini berapa perulangannya ini? Berapa kali dia ngulang ini? Satu. Ditambah 5. Berapa? 1, 2, 3, 4. Coba hitung berapa kali? 13. 13 kali. Jadi ternyata dari 0 sampai 60 ya, dari 0 sampai 60 itu dengan penambahan 5 ada 13 kali mengulang. Kan kita tidak tahu tadi berapa kali kita ngulangnya kan? Ya. Kalau incrementnya 1 ya kita tahu misalkan 1 dari 0 sampai katakanlah 20. Kita tahu nah, ada 21 perulangan. Ya, karena mulai dari 0. Ya, kita tahu. Tapi kalau yang tadi enggak. Ya, karena kita tidak tahu berapa jumlah yang akan diulang, maka kita gunakan while. Ya. Tapi ketika kita tahu jumlah perulangannya, ya, maka kita gunakan for saja. Ya, jadi misalkan yang tadi 60. Nah, kita tidak tahu. Ya. Ini tambah 5. Yang tadi ya. Ini ada 13. Kata si Iqbal ada 13 kali perulangan di sini. Katakanlah kita sudah tahu bahwa ada 13 kali perulangan, maka kita bisa gunakan for. Ya. Jadi ini while, kemudian ini for. Ya. Jadi C sama dengan 0. Sama dengan yang di atas tadi. Ya. Nah, perulangan ini for I. Ya, ini variabel biasa terserah. I in ring. Nah, ya, in ring. Karena perulangannya 13 kali perulangan, ya, maka ringnya kita buat 14. Ya. Kenapa tidak 13? Kalau 13-nya tidak masuk. Ya. Ya, jadi kalau for I in ring 13, nah ini misalkan. Ini kita cetak dulu print I. Ya, kita cek hasilnya.
Nah, ini yang dicetak I ya. I yang dicetak ya. Kalau ringnya 13, dia dari 0 sampai 12. Ini ya, ini 13 juga karena dari 0. Ya, 13. Oke. Jadi ringnya tidak masuk. Pak, kalau misalkan kita mau ulang dari 10, dari 5. Di sini kita buat. 5, koma. Jadi 5 sampai 12. 13-nya tidak ikut. Ya. Nah, tadi karena di sini dari 0 sampai 60 ada 13. Tahu kita kamu buat boleh di sini. Dari 0 sampai 13. Boleh, silakan. Kalau tidak kamu buat seperti ini saja, default-nya nilai nilai otomatisnya dia mulai dari 0. Ya, default-nya. Default perulangan ring itu mulai dari 0. Tapi kalau kamu definisikan, boleh, silakan. Ya. Nah, ini. Nah, lihat. Ya, lihat. Jadi C-nya 0 ya. Kemudian kita hitung C-nya. Kita konversikan. Kemudian kita cetak, kemudian kita tambah. Nih. Walaupun hasilnya yang dikeluarkan juga sama dengan perulangan while, ya, namun ini codingnya belum bisa dianggap benar. Ya. Kenapa belum bisa dianggap benar? Ya. Lihat, yang mau dihitung dalam ini itu adalah si C, tapi kita menggunakan perulangan yang seperti ini. Jadi enggak pas kalau kita menghitung atau kalau kita melakukan perhitungan ini dengan menggunakan for. Ya. Bisa enggak incrementnya menjadi 1? Rasanya harusnya bisa. Ya, incrementnya 5. Coba kita cek. Nol, 5, 10. Oh. Oke. Nah, lihat. Ya. Jadi kalau untuk perulangan pakai for, lihat. Ini mulainya dari 0 sampai 13. Ya. Nambahnya sebanyak 5. Nih, 5 sebanyak. 0, 5. Kan nambah 5 nih. Ini incrementnya, ini penambahannya. Ya. Jadi ini batasnya, ini mulainya, ini batasnya, ini penambahannya. Ya. Artinya kalau sampai 60, ini coba kita set. Dari 0 sampai 60. Ya. 55. Ya. Jadi di sini harus dibuat. Katakanlah 65. Nah. Ya. Jadi ini kalau menggunakan while, ini kalau menggunakan for. Ya. Kita menggunakan ini karena kita sudah tahu ini kan yang di sini tadi. Kita mau ingin perulangannya berapa kali.
Namun yang lebih banyak digunakan itu adalah perulangan for. Ya. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Rian, paham? Bisa, paham? Ini? Sebentar, ini perulangan. Oke. While sudah, kemudian oke, for sudah. Oke, kemudian nanti minggu depan ada sini ada latihannya. Belum. Lele. Aku pilih 9. 21 saja masalahnya. Oke, ini untuk apa? Untuk tugasnya, ini stop dulu. Oke, untuk tugasnya, kemarin kan di pertemuan pertama kamu Bapak siksa untuk buat itu 1 kali berapa itu ya? Iqbal sampai berapa, Bal? Hah? 350. 350 ya. Nah, itu kan di baris paling bawah Bapak suruh tanda tangan kan? Nah, jadi tugasnya gunakan perulangan while dan gunakan perulangan for untuk membuat yang kamu lakukan di pertemuan pertama. Sampai berapa ya? Sampai kalau Iqbal 350 ya sampai di situ. Jadi perkalian 1 sampai 300. 1 kali ini itu ya. Nah, untuk validasi jumlah yang harus dilakukan, nah yang kemarin itu kamu scan, nah nanti itu juga dikumpulkan pakai di di apa? Di Google Form ya. Jadi codingnya dikumpulkan, kemudian apa yang bukti penyiksaan di pertemuan pertama itu kamu scan, nah kamu upload juga di sana ya. Paham? Bisa? Bisa paham? Rizky bisa paham tugasnya? Paham. Paham ya? Oke. Bentar. Tugasnya dikumpul hari apa? 5 menit selesai tugas ini. Hari Kamis ya? Oke. Hari Kamis ya? Iya, Pak. Oke. Hari Kamis jam 12 siang ya, jam 12 siang, Kamis tanggal sebentar Bapak cek. Kamis tanggal 20. Ya, Pak. Oke, ada yang ditanya? Tadi perulangannya menggunakan for ya, Pak? Dua-duanya. Oh. 5 menit selesai itu. Ya. Jadi hasil yang apa? Hasil keluarannya nanti ada 1
kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Terus itu hasil keluarannya. Ya. Oke ya. Kalau tidak ada, kita sampai sini ya, sampai cukupkan sini. Terima kasih. Ya, mungkin minggu depan kita di lab ya. Mudah-mudahan selesai digunakan ya. Oke, sampai sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.